Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang sosok di balik kesatuan Nusantara? Sosok yang sumpahnya menggetarkan jagat dan menjadi tonggak sejarah bagi bangsa kita. Dialah Gajah Mada, Mahapatih Majapahit yang legendaris. Dan sumpah yang diucapkannya Sumpah Palapa yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Nah, dalam video kali ini kita akan bersama-sama menguak makna terdalam dari Sumpah Palapa. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Amukti Palapa? Apakah ada simbolisme tersembunyi di balik kata-kata itu? Bagaimana sumpah ini membentuk perjalanan sejarah Majapahit? Dan inilah video yang akan mengungkap misteri di balik Sumpah Palapa yang menjadi tonggak sejarah bagi Nusantara. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan misteri Sumpah Palapa, mari kita mundur sejenak dan melihat konteks sejarahnya. Siapa sebenarnya Gajah Mada? Apa yang melatar belakangi diucapkannya sumpah ini? Dan apa tujuan yang ingin dicapainya? Gajah Mada yang juga dikenal dengan nama lain Jirnodara adalah seorang panglima perang dan patih yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab, dan prasasti dari zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya tahun 1313 Masehi dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanegara. Lalu dia diangkat menjadi patih pada masa Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan karirnya berlanjut hingga masa kekuasaan Hayam Wuruk yang menghantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Kalau di sekitar ini menyebutnya tempat ini apa? Ya, Sarian Prabu Hayam. Untuk patung sendiri di depan itu patung apa? Itu bikin itu tak? Itu Gajah Mada. Gajah Mada apa yang muruk itu? Katanya yang Gajah Mada kan Hayam Wuruk. Soalnya Hayam Wuruk itu kan ganteng. Iya. Majapahit sebelum Gajah Mada menduduki posisi Mahapatih Amangkubumi. Terjadi pergejolakan dalam dinamika politik yang mengakibatkan banyak terjadinya pemberontakan seperti pemberontakan Ranggalawe, pemberontakan Lembusura, pemberontakan Nambi, serta pemberontakan Rasemi dan Rakuti. Gajah Mada pada masa ini masih menduduki posisi sebagai panglima perang. Ia setia membela Raja Jayanagara. Ia habis-habisan membantai para pemberontak yang berusaha menyengketa kedudukan raja. Gajah Mada berhasil menumpas pemberontak Rakuti. Akan tetapi, penumpasan Rakuti belum sepenuhnya bersih. Maka selang beberapa tahun kemudian terjadi peristiwa Ratanca. Raja Jayanagara, raja kedua Majapahit, dibunuh oleh Ratanca, salah satu Dharma Putra yang masih hidup pasca pemberontakan Rakuti tahun 1319 Masehi. Gajah Mada sangat marah mendengar kabar tersebut. Lalu ia pergi mencari Ratanca dan berhasil membunuhnya. Gajah Mada diangkat sebagai patih setelah Ratu Tribhuwana Tunggadewi menggantikan posisi Raja Jayanagara sebagai raja. Maka pada upacara pengangkatan Gajah Mada menjadi patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi, Gajah Mada bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Sumpah yang sekarang kita kenal, Sumpah Palapa. Mari kita bedah kata per kata dari Sumpah Palapa. Apa arti sebenarnya dari Amukti Palapa? Apakah ada makna simbolik di balik kata tersebut? Sumpah Palapa merupakan suatu pernyataan atau sumpah yang diucapkan oleh Gajah Mada
pada upacara pengangkatannya menjadi seorang patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masehi. Sumpah Palapa bukanlah omong kosong atau karangan sejarah belaka. Ia memiliki bukti autentik yang menyebutkan Sumpah Palapa, yakni Kitab Pararaton. Sumpah Palapa memiliki berbagai misteri. Ia juga memiliki makna yang dalam. Dalam Kitab Pararaton dituliskan isi Sumpah Palapa dalam aksara Jawa kuno. Siro Gajah Mada patih Amangkubumi tan ayun amukti palopo. Siro Gajah Mada lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palopo. Lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samono isun amukti palopo. Sumpah tersebut memiliki arti sebagai berikut. Kamu Gajah Mada patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada jika telah menundukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Tetapi terlepas dari arti tersebut, beberapa pakar mencoba untuk menjelaskan makna Sumpah Palapa. Menurut Mundar, amukti palapa dalam Sumpah Palapa bermakna sebagai memakan buah palapa. Dalam konteks tersebut, wujud buah palapa telah diketahui, namun belum jelas bentuk dan rasanya. Sementara itu, menurut Zoetmulder, kata palapa dalam amukti palapa itu sama dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Palapan sendiri memiliki arti sifat yang menarik, memikat hati, dan mendatangkan kebaikan. Ia juga dimaknai sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Adapun Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara menjelaskan lebih rinci mengenai makna Sumpah Palapa. Ia berpendapat bahwa Sumpah Palapa memiliki arti bahwa Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan terhadap dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum berhasil mencapai cita-cita demi negara. Jadi menurutmu makna amukti palapa mana yang benar? Menurut pendapat Mundar yang bermakna memakan buah palapa, atau menurut pendapat Zoetmulder, palapa bermakna sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Atau menurut pendapat Muhammad Yamin dalam bukunya bahwa Gajah Mada memberi batasan dan pantangan terhadap dirinya sebelum berhasil mencapai cita-citanya. Atau kamu memiliki pendapat sendiri atas makna amukti palapa? Tetapi kenyataannya dia menjadi Amangkubumi. Maka mau nggak mau dia harus berhadapan dengan orang lain juga. Dalam Sumpah Palapa, Gajah Mada secara tegas mengucapkan akan mengalahkan wilayah Nuswantara atau Nusantara. Adapun Nusantara terdiri dari dua kata, yakni Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti seberang. Secara politis, Nusantara merupakan gugusan pulau yang terdapat di benua Asia dan Australia, bahkan sampai semenanjung Malaya. Namun jika melihat konteks yang dibicarakan oleh Gajah Mada, Nusantara merujuk pada nama-nama daerah yang disebutkannya dalam sumpah. Adapun nama-nama daerah tersebut adalah Gurun, Seran, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Daerah-daerah tersebut berada di luar Pulau Jawa, bahkan sebagian wilayah Jawa, kecuali Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ketika itu tidak termasuk dalam Nusantara yang dimaksud oleh Gajah Mada. Gurun melingkupi wilayah Kerajaan Gurun, Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Adapun Seran melingkupi daerah Kerajaan Seran, Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sementara Tanjung Pura terdiri dari Kerajaan Tanjung Pura, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Adapun daerah Haru mencakup Kerajaan Aru, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Sementara Pahang merupakan daerah Pahang di Malaysia. Daerah Dompo merupakan Kerajaan Dompo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Wilayah Bali melingkupi Pulau Bali. Daerah Sunda terdiri dari Kerajaan Sunda. Adapun wilayah Palembang merupakan daerah Palembang dan Sriwijaya. Sementara itu, wilayah Tumasik merupakan daerah Singapura. Sumpah Palapa Gajah Mada dapat mencapai keberhasilannya semasa pemerintahan Hayam Wuruk. Hal ini dibuktikan dengan Majapahit yang mampu menguasai wilayah-wilayah Nusantara yang meliputi Melayu, Tanjung Pura, dan Semenanjung Melayu. Begitu pula dengan wilayah sebelah timur Jawa dan Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Irian Barat, dan Jawa, kecuali Kerajaan Sunda Galuh dan Sunda Pakuan. Karena keberhasilannya itu, pengaruh Gajah Mada di Majapahit semakin besar. Pengaruhnya juga melampaui Hayam Wuruk dan anggota Sabta Prabu, yakni semacam Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan keluarga Kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi Sumpah Palapa memiliki kekuatan yang besar yang dapat memotivasi dan menjadi penyemangat bagi Gajah Mada untuk mencapai cita-citanya. Dari Sumpah Palapa, Nusantara akhirnya bersatu. Tentu saja dari penyatuan Nusantara di bawah Majapahit memberikan dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diberikan dari hal tersebut adalah Kerajaan Jawa memiliki pasukan yang sangat disegani dan ditakuti di dunia. Hang Tuah yang luar biasa hanya takut kepada tentara Majapahit. Rasa segan karena takut juga ditujukan oleh Raja Dinasti Ming. Pada tahun 1377, utusan Raja Dinasti Ming menuju Raja Sumatera Timur dicegat dan dibunuh oleh tentara Majapahit. Tindakan ini tidak mendapat balasan. Padahal perbuatan ini melebihi perbuatan Raja Kertanegara yang melukai Wajah Mengci, utusan Raja Mongol, yang akhirnya mendapatkan balasan dari Raja Mongol. Itulah jawabanku. Katakan pada rajamu, prajurit-prajurit Singasari bagaikan gunung karang yang sanggup menahan angin taufan sedahsyat apapun. Selain itu, penyatuan wilayah Nusantara di bawah Majapahit memberikan dampak positif dalam aspek ekonomi. Para pedagang dan pebisnis yang melakukan perdagangan mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah Majapahit. Adapun dalam ketatanegaraan, karena Majapahit memiliki wilayah yang lebih luas dari sebelumnya, maka sistem ketatanegaraan Majapahit membentuk sistem yang lebih efisien. Dalam pemerintahannya terbagi menjadi dua, yakni pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terbagi menjadi 11 kerajaan daerah di Jawa dan 5 wilayah mancanegara. Akan tetapi, dari semua dampak positif itu tentu terdapat dampak negatif. Akibat penyatuan wilayah Nusantara yang luas, jika raja dan patihnya tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap rakyatnya, maka akan terjadi pergejolakan politik dan kekuasaan di tiap-tiap daerah. Seperti setelah Hayam Wuruk dan Gajah Mada tiada, maka banyak terjadi perang saudara yang menandakan lemahnya pemerintahan pusat, lalu mengakibatkan terlepasnya beberapa wilayah dari kerajaan Majapahit. Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada menjadi dasar bagi para pahlawan yang memiliki semangat juang nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari para penjajah.
Sumpah Palapa telah menginspirasi para pahlawan untuk menyatukan bangsa yang besar ini, bangsa Indonesia. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia terinspirasi dari Sumpah Palapa yang berisi cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa mengantarkan Indonesia dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan agama menjadi satu bangsa besar yang bersatu demi kelangsungan hidup yang merdeka. Sumpah Palapa adalah warisan berharga bagi bangsa Indonesia. Di balik kata-katanya yang sederhana, tersimpan semangat juang yang luar biasa. Sumpah Palapa telah menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia. Meskipun banyak misteri yang belum terpecahkan, Sumpah Palapa tetap menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berjuang demi kemajuan bangsa. Dan bagi kita, mari tetap mempelajari sejarah, karena dari mempelajari sejarah, kita akan mengerti bagaimana perjalanan yang ditempuh leluhur-leluhur kita. Dari mempelajari sejarah, kita dapat merasakan bagaimana perjuangan pendahulu kita. Maka hargailah jasa para pahlawan. Penghargaan yang paling berharga bagi para pahlawan menurut saya adalah dengan cara kita belajar dan berkontribusi untuk memajukan bangsa kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, serta share video ini. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel ini. Saya Andri bin Budiman, pamit undur diri. Assalamualaikum. See you in the next video. Bye-bye.